Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kapal selam adalah salah satu pencapaian teknologi terbesar dalam bidang maritim. Menawarkan kemampuan yang unik dan penting dalam berbagai aplikasi, termasuk militer, penelitian ilmiah, dan penyelamatan. Pengembangan kapal selam dimulai sejak abad ke-17, tetapi mereka mulai digunakan secara luas dalam perang pada abad ke-20. Kapal selam dengan cepat diadopsi oleh Angkatan Laut di seluruh dunia untuk tujuan ofensif dan defensif. Namun, mengingat perannya yang dirancang untuk beroperasi di bawah permukaan laut selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, kapal selam merupakan lingkungan yang sangat berisiko untuk hidup dan bekerja. Meski dirancang dengan teknologi canggih dan berbagai fitur keselamatan, ia tetap memiliki risiko tinggi ketika terjadi masalah. Karena jika sesuatu salah, peluang untuk melarikan diri sangat terbatas. Sayangnya, hal ini terbukti dari berbagai insiden di mana kapal selam mengalami masalah dan dengan cepat tenggelam, menyebabkan hilangnya seluruh awak atau menjebak mereka dalam penderitaan yang panjang dan menyakitkan. Berikut adalah bencana kapal selam terburuk sepanjang masa. Pada 12 Agustus tahun 2000, kapal selam Rusia Kursk tenggelam di Laut Barents, menewaskan semua 118 anggota krunya. Insiden ini menjadi salah satu kecelakaan maritim paling tragis dalam sejarah militer. Kursk berlayar dari Rusia pada 10 Agustus untuk latihan militer di dekat lingkaran Arktik. Kapal selam sepanjang 152 meter ini akan bergabung dengan armada lainnya. Pada 12 Agustus, Kursk tiba di Laut Barents dan dijadwalkan melakukan latihan penembakan torpedo pada pukul 11.29 menit waktu setempat. Saat bersiap untuk meluncurkan misil, dua ledakan terjadi pada lambung kapal selam dalam waktu berdekatan, menciptakan lubang besar di bagian kritis kapal. Akibatnya, Kursk tenggelam dengan cepat bersama seluruh krunya. Pada awalnya, tidak ada armada Rusia di Laut Barents yang menyadari nasib kapal selam Kursk dan latihan perang terus berlanjut. Setelah beberapa hari, berita tenggelamnya kapal selam akhirnya sampai ke Moskow dan dunia. Seminggu kemudian, misi penyelamatan akhirnya dilakukan oleh Rusia sendiri, tanpa bantuan dari negara lain, tepatnya pada 19 Agustus. Ketidakmampuan Angkatan Laut Rusia untuk segera menyelamatkan awak kapal diperburuk oleh penolakan awal mereka terhadap bantuan internasional. Ketika tim penyelamat tiba di dasar laut tempat Kursk tenggelam, mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada yang selamat dan tubuh korban sulit ditemukan. Komunitas internasional menekan Presiden Rusia saat itu Vladimir Putin untuk mengangkat bangkai kapal selam Kursk dari dasar Laut Barents. Putin setuju dan mengalokasikan $100 juta untuk operasi pengangkatan kapal selam tersebut. Operasi ini dilakukan pada 26 September 2001 dan menjadi salah satu misi paling bersejarah dalam sejarah maritim, karena tidak ada yang pernah mengangkat kapal sebesar Kursk dari dasar laut. Sayangnya, hanya setengah dari lambung kapal selam yang berhasil diangkat ke permukaan, meninggalkan setengah lainnya di dasar laut yang mengandung bukti paling vital. Hingga hari ini, penyebab rinci tenggelamnya Kursk dan misteri ledakan pada lambung kapal selam tetap tidak terpecahkan. Tragedi ini dianggap sebagai salah satu kecelakaan maritim paling tragis dalam sejarah militer Rusia, menyoroti kelemahan dalam sistem penyelamatan mereka, serta dampak emosional dan politik yang luas. Pada tanggal 10 April 1963, kapal selam bertenaga nuklir USS Treasure tenggelam di Samudra Atlantik bersama seluruh awaknya. Sebanyak 129 orang, termasuk 16 perwira, 96 pelaut, dan 17 warga sipil, tewas setelah puing-puing kapal selam ditemukan. USS Treasure
tiba-tiba tenggelam ke dasar laut sekitar 300 meter di lepas pantai New England dan dinyatakan hilang pada tanggal 9 April 1963. Kapal selam militer ini yang dikomandoi oleh Letnan Komandan John Wesley Harvey berangkat dari Maine pada pukul 8 pagi dan bertemu dengan kapal penyelamat kapal selam Skylark pada pukul 11 pagi untuk memulai uji selam pasca perbaikan di area sekitar 350 km di timur Cape Cod, Massachusetts. Namun, pada tanggal 10 April, ketika Skylark tidak menerima sinyal komunikasi dari Thrasher selama uji kedalaman, pengamat di permukaan secara bertahap menyadari bahwa Thrasher telah tenggelam. Pada sore hari, 15 kapal angkatan laut sedang menuju ke area pencarian. Komandan Submarine Force Atlantic segera mengirim pesan ke Portsmouth Naval Shipyard untuk mulai memberitahu keluarga seluruh awak kapal, dimulai dengan istri Komandan Harvey, Irene, yang menyatakan bahwa USS Thrasher hilang. Pada pagi hari tanggal 11 April, semua harapan untuk menemukan Thrasher hilang. Kepala Operasi Angkatan Laut, Laksamana George W. Anderson Jr., tampil di hadapan Korps Pers di Pentagon untuk mengumumkan bahwa kapal selam tersebut hilang. Presiden John F. Kennedy kemudian memerintahkan semua bendera dikibarkan setengah tiang dari tanggal 12 hingga 15 April untuk menghormati 129 penumpang dan personel kapal yang hilang. Operasi pencarian dilakukan di dekat lokasi kecelakaan pada tanggal 15 April 1963. Tim pencari berhasil menemukan puing-puing yang kemudian dikonfirmasi berasal dari Thrasher. Seluruh operasi pencarian dihentikan pada bulan September tahun tersebut. Selanjutnya adalah tragedi kapal selam Ara San Juan. Tragedi kapal selam Ara San Juan terjadi pada era modern setelah insiden kapal selam Kursk pada tahun 2000. Pada 16 November 2017, kapal selam Angkatan Laut Argentina Ara San Juan tenggelam di Samudra Atlantik Selatan dengan 44 anggota kru di dalamnya. Kapal selam buatan Jerman ini menghilang setelah mengirim sinyal terakhirnya sekitar 432 km di lepas pantai Patagonia pada 19 November. Pada 1 Desember 2017, Argentina mengumumkan penghentian upaya penyelamatan kru Ara San Juan. Juru bicara Angkatan Laut Argentina, Enrique Balbi, menyatakan bahwa pencarian telah bergeser dari misi penyelamatan menjadi pencarian bangkai kapal selam di kedalaman Samudra Atlantik. Diperkirakan tenggelamnya kapal selam Ara San Juan dimulai ketika kapten melaporkan adanya air yang masuk ke dalam snorkel kapal selam, menyebabkan salah satu baterai kapal korsleting. Angkatan Laut segera memerintahkan Ara San Juan untuk kembali ke pangkalan Angkatan Laut di Mar del Plata. Meskipun kapten awalnya melaporkan bahwa kebocoran telah berhasil diatasi, beberapa jam kemudian terdeteksi adanya ledakan di dekat lokasi terakhir yang diketahui dari Ara San Juan. Setahun setelah hilangnya kapal selam Ara San Juan, bagian-bagian kapal akhirnya ditemukan di kedalaman lebih dari 800 meter di Samudra Atlantik. Puing-puing yang ditemukan termasuk baling-baling, torpedo, dan bagian atas kapal selam. Proses evakuasi terbukti sangat menantang dan mahal. Beberapa peneliti memperkirakan bahwa mengangkat Ara San Juan akan memakan biaya miliaran dolar AS. Mengenai biaya tinggi ini, Menteri Pertahanan Argentina, Oscar Aguad, menyatakan bahwa pemerintah Argentina tidak mungkin dapat melakukan operasi tersebut. Medan bawah laut yang sulit juga menjadi alasan mengapa bagian bawah kapal selam tidak dapat diangkat. Ledakan yang menyebabkan tenggelamnya Ara San Juan kemungkinan besar disebabkan oleh konsentrasi hidrogen yang dipicu oleh korsleting baterai yang sebelumnya dilaporkan oleh kapten. Salah satu kecelakaan kapal selam yang terkenal adalah insiden yang melibatkan USS San Francisco SSN 711 yang bertabrakan dengan gunung bawah laut. USS San Francisco adalah kapal selam bertenaga nuklir kelas Los Angeles milik Angkatan Laut AS
yang memiliki berat 6.145.000 ton, dan moto Perdamaian Emas Besi Dalam Perang. Pada 8 Januari 2005 pukul 2.45 pagi, USS San Francisco sedang melakukan perjalanan bawah laut sejauh 675 km di tenggara Guam pada kedalaman 160 meter ketika tiba-tiba bertabrakan dengan objek tak dikenal. Tabrakan itu sangat parah sehingga hampir menyebabkan kapal selam tenggelam. Bagian depan kapal, termasuk tangki balas dan kubah sonar, mengalami kerusakan signifikan. Beruntungnya, awak San Francisco berhasil melakukan operasi tanggap darurat secara profesional, bekerja sama untuk kembali ke permukaan. Dalam upaya untuk meningkatkan daya apung, USS San Francisco melakukan prosedur ledakan darurat setelah tabrakan. Dalam kecelakaan ini, 98 anggota kru terluka dan 1 anggota kru meninggal. Ketika berada di permukaan, San Francisco tidak dapat berlayar dengan kecepatan tinggi untuk mencegah kebocoran lebih lanjut. Akhirnya, pada 10 Januari, kapal selam tersebut diawaki kembali ke Guam oleh USC GC Galveston, USNS GWSGT Fred W. Stockham, dan USNS Kiska. Awalnya, US Navy menduga insiden itu disebabkan oleh musuh. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut terhadap kerusakan, dikonfirmasi bahwa USS San Francisco telah bertabrakan dengan gunung bawah laut yang belum dipetakan. Sebagai hasilnya, US Navy menyalahkan Kapten Kevin Mooney atas kelalaian dalam beberapa prosedur navigasi dan pelayaran. Namun, karena catatan bersih Kapten Mooney sebelumnya, pengadilan militer hanya memberikan penangguhan dari komando dan teguran. Sementara itu, 20 perwira dan banyak anggota kru lainnya mendapatkan penghargaan atas tindakan heroik mereka, diakui sebagai pahlawan baru oleh seluruh angkatan bersenjata Amerika. San Francisco menjalani perbaikan permanen di Puget Sound Naval Shipyard dengan penggantian bagian haluan baru untuk kapal selam tersebut. KRI Nanggala 402, sebuah kapal selam TNI Angkatan Laut, tenggelam di perairan utara Bali pada 21 April 2021 dalam salah satu tragedi kapal selam paling tragis dalam sejarah Indonesia. Kapal selam ini hilang kontak selama latihan torpedo. KRI Nanggala 402 yang dibangun oleh perusahaan Howaldtswerke Deutsche Werft di Jerman pada tahun 1977. Memiliki panjang 59,5 meter dan berat 1.395 ton. Kapal ini sudah beberapa kali mengalami perbaikan dan peningkatan kemampuan, termasuk overhaul di Korea Selatan pada tahun 2012. Pada hari kejadian, KRI Nanggala 402 bersama 53 awak kapal sedang mempersiapkan peluncuran torpedo latihan. Pada pukul 03 waktu Indonesia Tengah, kapal selam ini meminta izin untuk menyelam, namun kemudian hilang kontak setelah izin diberikan. Pencarian intensif dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan bantuan dari negara-negara sahabat, termasuk Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Setelah beberapa hari pencarian, pada 25 April 2021, puing-puing kapal selam ditemukan di kedalaman lebih dari 800 meter di bawah permukaan laut. Semua awak kapal dinyatakan gugur. Investigasi awal menunjukkan bahwa kapal selam tersebut mungkin mengalami blackout atau mati listrik total yang menyebabkan hilangnya kendali, sehingga kapal selam tenggelam ke kedalaman yang melebihi batas desainnya. Pemerintah Indonesia mengadakan upacara penghormatan untuk menghormati 53 pahlawan yang gugur dalam tragedi ini dan menyatakan mereka sebagai prajurit terbaik yang mengabdikan hidup mereka untuk negara. Tragedi KRI Nanggala 402 meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia dan menyoroti risiko dan tantangan yang dihadapi oleh awak kapal selam dalam menjalankan tugas mereka di bawah laut. Tragedi-tragedi kapal selam yang telah kita bahas adalah pengingat tragis akan bahaya yang mengintai di kedalaman laut. Insiden-insiden ini tidak hanya menyoroti risiko besar yang dihadapi para pelaut, tetapi juga pentingnya teknologi, pelatihan, dan respons cepat dalam mencegah serta menangani kecelakaan maritim.
Meski begitu, semangat dan keberanian kru yang telah mengabdi dan berkorban tidak akan pernah terlupakan. Mari kita terus menghargai dan mengingat mereka, serta bekerja menuju masa depan yang lebih aman bagi semua yang berlayar di bawah ombak. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.